Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatihah Khairin Hasanah, NIM A2618005 akan mempresentasikan bab 9 yaitu pemrograman. Yang akan dibahas pada bab 9 adalah hubungan dengan proses lainnya. Yang kedua, analisis program usulan. Yang ketiga, menganalisis proses yang sedang berjalan. Yang keempat, sistem pemrograman formal. Pemrograman adalah proses menentukan sifat dan ukuran beberapa program yang dilakukan untuk melaksanakan strategi perusahaan. Proses pemrograman terdiri dari 3 kegiatan pokok yang terpisah, tetapi saling berkaitan. Kegiatan pertama meliputi persiapan dan analisis usulan program baru. Kegiatan kedua adalah analisis terhadap program yang sedang berjalan, dan kegiatan ketiga adalah sistem yang mengkoordinasi program yang terpisah. Pembahasan yang pertama adalah hubungan dengan proses lainnya. Pemrograman dibedakan dengan perencanaan strategi dan juga dengan penyusunan anggaran. Yang A. Hubungan dengan perencanaan strategi. Dalam proses perencanaan strategi, manajemen memutuskan tujuan organisasi dan strategi pokok untuk mencapai tujuan tersebut. Secara konseptual, proses penyusunan program menganggap bahwa tujuan dan strategi tersebut sudah ada dan mencoba mengenali program-program yang akan menerapkan strategi secara efektif. Dalam proses penyusunan program yang formal, tahap pertama yang penting biasanya adalah menguraikan secara tertulis tujuan dan strategi perusahaan. B. Hubungan dengan penyusunan anggaran. Baik penyusunan program maupun penyusunan anggaran melibatkan proses perencanaan. Akan tetapi jenis kegiatan perencanaannya di kedua proses tersebut berbeda. Proses penganggaran memusatkan pada periode 1 tahun, sedangkan pemrograman memusatkan pada kegiatan yang mencakup periode beberapa tahun. Perbedaan lain antara program dengan anggaran adalah bahwa yang pertama pada dasarnya disusun berdasarkan lini produk atau program-program lain, sedangkan yang kedua disusun berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Pembahasan yang kedua adalah analisis program usulan. Usulan program pada dasarnya dapat reaktif ataupun proaktif. Artinya, usulan dapat muncul sebagai reaksi terhadap ancaman yang dirasakan perusahaan, seperti desas-desus pelemparan produk baru oleh pesaing, atau dapat merupakan inisiatif yang dirancang untuk memanfaatkan peluang baru. A. Analisis investasi modal. Kebanyakan usulan membutuhkan sejumlah besar modal baru. Teknik-teknik untuk menganalisis usulan seperti berikut. Yang pertama, nilai bersih sekarang dari suatu proyek, yaitu kelebihan nilai sekarang dari arus kas masuk yang diperkirakan atas jumlah investasi yang diperlukan, di mana nilai sekarang ini ditentukan dengan mendiskontokan arus kas pada suatu tingkat yang diyakini perusahaan sebagai pengambilan laba atas investasi yang memuaskan. Yang kedua, rentabilitas internal yang menggambarkan hubungan antara arus kas masuk dengan arus kas keluar. B. Teknik-teknik analitis. Beberapa teknik analitis telah diusulkan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan. Yang pertama, perkiraan probabilistik. Usaha besar yang melibatkan probabilitas adalah sistem PERT yang merupakan sistem pengendalian yang pernah dipersyaratkan untuk digunakan pada seluruh kontrak yang besar. Sebab utama kegagalannya adalah bahwa orang tidak mempercayai validitas dan atau pembobotan dari perkiraan probabilistik. Yang kedua, analisis resiko. Jika perkiraan hanya mencakup satu variabel, misalnya volume penjualan, penyimpanan standar yang dengan mudah dapat dihitung memberikan ukuran yang baik tentang besarnya resiko satuan
lebih tepat tentang ketidakpastian dalam perkiraan. Yang ketiga, analisis kepekaan. Analisis hanya meliputi beberapa taksiran dari salah satu variabel dengan menggunakan jumlah tertentu. C. Analisis pohon keputusan. Dalam bentuk yang paling sederhana, pohon keputusan adalah suatu diagram yang memperlihatkan beberapa keputusan atau tindakan serta konsekuensi yang mungkin dari setiap tindakan. Konsekuensi itu disebut kejadian. Karena pohon keputusan khususnya bermanfaat untuk menggambarkan serangkaian keputusan yang rumit. Setiap ilustrasi yang ringkas akan bersifat artifisial. Analisis preference secara konseptual adalah mungkin untuk melangkah lebih maju dan memperhitungkan preferensi pribadi dari pengambilan keputusan. Teknik-teknik yang dikembangkan sebagai bagian dari teori permainan memberikan cara untuk mengkuantifikasikan pengambilan keputusan dalam mengambil resiko ini dan menyertakan keadaan analisis proyek. Keterbatasan teknik-teknik analisis. Alasan untuk perbedaan antara teori dan praktik ini telah dibahas sebelumnya, khususnya alasan yang kedua yaitu bahwa analisis perlu melibatkan perkiraan dan perkiraan ini sering kali goyah sehingga tidak ada gunanya menggunakan teknik yang canggih untuk itu. Yang D. Analisis manfaat atau biaya. Analisis manfaat atau biaya menyatakan faktor-faktor yang tidak dapat diukur. Dalam bentuk yang umum, para analis semata-mata hanya berusaha mengenali manfaat yang tak dapat diukur dan menilai secara subjektif apakah dengan semua hal telah dipertimbangkan manfaat mungkin melebihi biaya. Teknik manfaat atau biaya memberikan cara untuk menilai manfaat proyek meskipun bila diperkirakan moneter dari manfaat tersebut tidak dapat dibuat. Yang E. Modal perusahaan keseluruhan. Faktor-faktor penting mengenai biaya dan manfaat alternatif yang diusulkan dapat dimasukkan ke dalam model perusahaan keseluruhan dan pengaruh terhadap profitabilitas dapat dihutang. Perusahaan sedang mencoba dua pendekatan kepada model perusahaan keseluruhan, yaitu 1. Pendekatan optimasi. Sasarannya adalah membuat satu model tunggal yang mencakup semua variabel dan yang menjelaskan profitabilitas perusahaan dalam seperangkat situasi tertentu. Yang kedua, pendekatan heuristik. Kurang ambisius sifatnya dan karena itu lebih praktis. Pendekatan ini tidak berusaha untuk membuat model bagi ke seluruh variabel dalam perusahaan sekaligus, tetapi hanya mengembangkan pernyataan matematis untuk segmen tertentu. F. Sistem analisis program. Sistem biasanya berkaitan dengan sistem penganggaran modal karena usulan membentukkan komitmen dana modal. Sistem penganggaran modal mempunyai 7 elemen utama. Ini 1. Usulan menyiapkan uraian dari usulan dan dasar pemikirannya, atau dasar pemikiran ini disiapkan atas nama pengusulan oleh unit sifat yang sesuai. Yang kedua, unit sifat tingkat tinggi menganalisis usulan dan menyampaikan rekomendasi kepada pengambil keputusan. Yang ketiga, anggaran modal disiapkan, biasanya sekali setahun. Yang keempat, anggaran dipertimbangkan, direvisi jika perlu dan disetujui. Yang kelima, persetujuan anggaran modal biasanya berarti persetujuan proyek dalam prinsip, tetapi tidak merupakan izin akhir untuk dilakukan. Yang keenam, pekerjaan untuk menyelesaikan proyek dimulai. Yang ketujuh, pada beberapa perusahaan ada prosedur yang dirancang sebagai tindak lanjut pada proyek modal sekali proyek ini dilaksanakan. Pembahasan yang ketiga yaitu menganalisis program yang sedang berjalan. Pendekatan yang lebih disukai adalah dengan membuat analisis menyeluruh terhadap tiap-tiap segmen
utama dari perusahaan dan dengan menerapkan program yang sesuai dengan peluang yang tersedia bagi segmen tersebut. Yang A. Analisis lini produk. Lini produk diklasifikasikan berdasarkan tingkat kedewasaan industrinya dan posisi persaingan perusahaan dalam industri. Lini produk juga diklasifikasikan menurut posisi persaingannya ke dalam 5 kategori, yaitu dominan, kuat, cukup, sedang, atau lemah. Analisis yang telah diselesaikan dan program yang dihasilkan harus menjalani pembahasan yang mendalam antara manajemen divisi dengan manajemen puncak. Karena ini harus memulai serangkaian tindakan yang akan mengarahkan operasi divisi untuk waktu yang akan datang. Yang B. Tinjauan dasar nol. Beberapa perusahaan mempunyai rencana yang sistematik untuk meninjau semua aspek dari operasi mereka ini selama periode bertahun-tahun. Pendekatan ini dinamakan tinjauan dari nol. Tinjauan dari nol adalah sukar. Manajemen yang diteliti akan melakukan tindak saja usaha keras untuk memberikan tingkat pengeluaran mereka yang sekarang, tetapi juga usaha keras untuk menggagalkan seluruh usaha peninjauan. Pembahasan yang keempat, sistem pemrograman formal. Pengembangan rencana jangka panjang formal seperti ini telah menjadi pesat pada dekade terakhir. Rencana jangka panjang GEOMA memberikan kepada manajemen senior dasar yang lebih baik untuk membuat penilaian tentang keseimbangan menyeluruh di antara berbagai bagian dalam perusahaan. A. Periode waktu. Rencana jangka panjang biasanya mencakup periode 5 tahun ke depan, di mana tahun pertama adalah tahun untuk mana anggaran berikutnya disiapkan. Hasil akhirnya adalah seperangkat laporan keuangan untuk periode ini, biasanya dengan informasi penjelasan mengenai tindakan yang tersirat dalam angka-angka akuntansi. Walaupun rencana yang lengkap disiapkan hanya untuk 5 tahun, beberapa aspek dari program dapat diperpanjang untuk selang waktu yang lebih lama, misalnya 10 tahun, bahkan 20 tahun. B. Langkah-langkah dalam proses. Langkah-langkah pokok dalam proses pemrograman formal adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan asumsi-asumsi dan pedoman. Yang kedua, penyusunan rencana divisi. Yang ketiga, tinjauan dan pengesahan rencana. Yang C. Asumsi dan pedoman. Proses di mana dengan penyusunan pedoman dan asumsi yang mengarahkan penyiapan program. Pedoman yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan meliputi pertanyaan tentang tujuan, asumsi tentang lingkungan luar, dan pernyataan kebijakan yang harus diikuti dalam penyiapan program. Pernyataan tentang tujuan meliputi 1. Tujuan keuangan. Yang kedua, tujuan persediaan. Yang ketiga, tujuan pertumbuhan. Asumsi lingkungan meliputi kecenderungan pertumbuhan produk nasional kotor dan asumsi mengenai gerakan siklus produk nasional kotor dalam 1 atau 2 tahun mendatang. Yang kedua, tingkat inflasi secara umum dan perubahan upah tenaga kerja, harga bahan baku penting dan harga jual khususnya. Yang ketiga, tingkat bunga dan jika relevan nilai tukar mata uang yang berlaku. Yang keempat, kondisi pasar meliputi pertumbuhan dalam pasar utama yang dilayani perusahaan, perubahan kepentingan relatif, jalur distribusi, perkiraan peraturan pemerintah atau tindakan lain yang mempengaruhi produk, pengaruh persaingan dan marginal laba. Yang kelima, faktor-faktor produksi meliputi kemungkinan teknologi baru dan faktor lain yang mempengaruhi produk. Yang D. Penyusunan rencana. Banyak kerja analisis
dalam penyusunan pedoman. Banyak kerja analisis dalam penyusunan laporan dikerjakan oleh staf divisi, tetapi penilaian akhir dibuat oleh manajemen divisi. Hasil akhir dari proses ini dapat berupa sekumpulan dokumen, biasanya mempunyai bagian-bagian berikut. Yang pertama, ikhtisar. Yang kedua, rencana pemasaran. Yang ketiga, rencana produksi. Yang keempat, rencana staf. Yang kelima, rencana riset. Yang keenam, rencana pengeluaran modal. Yang ketujuh, laporan keuangan. Tinjauan dan pengesahan rencana. Sebagai bagian dari tinjauan kantor pusat, staf menggabungkan rencana untuk berbagai divisi ke dalam rencana keseluruhan untuk perusahaan ini. Mungkin akan mengungkap bahwa gabungan rencana divisi tidak sama dengan tujuan perusahaan. Misalnya, laba bersih per saham tidak memadai. Situasi ini dinamakan jurang perencanaan. Hanya ada 3 cara untuk menutupi jurang perencanaan. Yang pertama, menentukan peluang untuk memperbaiki rencana divisi. Yang kedua, rencana untuk melakukan akuisisi. Yang ketiga, merevisi tujuan perusahaan. Yang F, hubungan organisasi. Jika perusahaan diorganisasikan secara fungsional, bukan secara divisi, penyusunan program lebih rumit. Pada perusahaan seperti ini, tidaklah mungkin untuk menyiapkan rencana untuk masing-masing divisi tanpa mempertimbangkan kegiatan divisi lain. Hubungan di antara unit-unit fungsional harus diperhitungkan. Kegunaan pokoknya adalah meningkatkan komunikasi antara eksekutif perusahaan dengan divisi yang menyediakan serangkaian kegiatan yang dijadwalkan, lewat mana mereka dapat sampai pada seperangkat sasaran dan rencana yang disetujui bersama. Yang G, gaya manajemen puncak. Pemrograman adalah proses manajemen. Dengan cara ini dilaksanakan jika dilakukan pada suatu perusahaan adalah sangat tergantung pada gaya eksekutif puncak perusahaan tersebut. Beberapa eksekutif puncak lebih suka membuat keputusan tanpa memanfaatkan alat pemrograman formal. Pada beberapa perusahaan, eksekutif puncak menginginkan peralatan pemrograman yang menyeluruh karena alasan yang telah dikatakan terdahulu, tetapi berdasarkan wataknya mempunyai keengganan terhadap kertas kerja. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.